Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wan nadru, dan di antara jenis ibadah adalah an-nadar, bernadar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, an-nadru huwa iltizamu ibadatin lam yalzam biha asy-syar'u. Bernadar adalah mengilzamkan, mengharuskan sebuah peribadatan yang syariat tidak mengharuskannya. Ya, semisal seorang berkata, saya kalau begini-begini saya akan puasa. Nah, puasanya itu di hari tertentu syariat nggak mewajibkan dia. Namun ketika dia bernadar maka jadi wajib. Ya, wa huwa nau'un min anwa'il ibadati. Dan dia adalah bagian dari jenis-jenis ibadah. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka, perhatikan Allah di sini menyebutkan ciri-ciri penghuni surga. Di dunia mereka menunaikan nadar, wa yakhafun, dan mereka takut, khawatir, kana syarruhu mustatira, bahwa siksaan Allah itu nanti menyebar. Fa asna alaihim annahum yufuna bin nadri, maka Allah memuji mereka bahwasanya mereka menunaikan nadar. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, dan tidaklah kalian menginfakkan, menafkahkan dari nafkah, au nadartum min nadrin, atau kalian bernadar dari nadar, fa innallaha la ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Qaranahu ma'an nafaqati was sadaqati, maka Allah menggandengkan nadar dengan nafkah dan sedekah. Wan nafaqatu was sadaqatu, nafkah dan sedekah ibadatun, adalah itu ibadah. Wa yakunu an-nadru ibadatan, maka jadilah nadar juga sebagai ibadah karena digandengkan dengan ibadah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wal yufun nudurahum, maka hendaklah mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitil atiq. Baitil atiq itu Ka'bah, bait rumah atiq kuno, yaitu rumah yang lama, itu Ka'bah. Kita tahu bahwasanya tawaf itu adalah ibadah, maka Allah gandengkan nadar dengan tawaf. Ya, maka kata Syekh, qaranahu ma'at tawaf, Allah menggandengkan nadar dengan tawaf. Wa tawafu ibadatun lillah, tawaf itu adalah ibadah pada Allah. Fal wafa'u bin nadri, maka menunaikan nadar ibadatun, juga adalah ibadah. Hadza bin nadri ta'ah, ini kalau nadarnya adalah ketaatan. Ya, idza nadara, apabila seseorang bernadar ayatasaddaqa, untuk bersedekah, au idza nadara ayyusalliya, atau dia bernadar untuk salat, au idza nadara ayyasuma, untuk berpuasa, au idza nadara ayyahujja. Mungkin dimatiin lampu yang pojok sini, udah yang sana tuh pojok. Kipas yang ini aja, kan AC udah nyala. Itu yang di sini nggak usah aja. Tolong dimatikan. Nur, pik. Nah. Kipas Nur. Nah. Udah? AC semuanya nyala soalnya. Ya. Itu dispensernya nyala. Udah mati. Siapa lagi yang mau bikin kopi? Udah kan? Pak Repi udah bikin kopi, Pak Repi? Udah. Mana berikutnya? Idza nadara ayyahuja au idza nadara ayya'tamira, atau dia bernadar an ya'tamira, untuk berumrah. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, man nadara ayyuti'allaha falyuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka dia mesti mentaati. Amma nadrul ma'siyati, adapun bernadar untuk maksiat, fa innahu yahrumu al-wafa'u bih, maka haram untuk ditunaikan.
Man nadara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Ya, seorang mengatakan, kalau saya begini-gini, saya akan lari telanjang, bernadar, saya akan guling-gulingan di pasir. Udah kayak kucing. Kalau begini-begini, nah ini maksiat semua, nggak boleh. Ya. Wa min nadril maksiyah, di antara nadar maksiat, an-nadru lil qubur, bernadar untuk kuburan. Faman nadara li qabrin aw nadara li mayyitin, barang siapa yang bernadar untuk kuburan atau mayit, fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbar, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada Allah. Yang berikutnya, jenis ibadah yang berikutnya adalah al-khawfu, yaitu takut. Al-khawfu min a'malil qulub, khauf takut amalan hati. Bahwa ibadatun qalbiyatun, ibadah qalbu. Wal muradu khauful ibadati, namun yang dimaksud di sini adalah khauful ibadah. Apa itu khauful ibadah? Wa huwa al khauful ladzi yakunu ma'ahu ta'dhimun wa mahabbatun, yakunu ma'ahu ta'dhimun wa mahabbatun lil makhufi, yaitu khauf takut yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan terhadap yang ditakuti. Antum takut istri, tapi nggak ada pengagungan, ya, kecintaan ada ya, masa nggak cinta istri? Ada, tapi nggak disertai dengan pengagungan terhadap istri, maka bukan ibadah. Ya, itu biasalah, ya, warahmatullah ya. Ya. Nah, ini yang disertai dengan pengagungan, dengan kecintaan yang tinggi kepada yang ditakuti tadi. Ya, yuhibbuhu wa yakhafuhu, yang dia cintai dan dia takuti. Hada khauful ibadati wa yusamma khaufas sirri. Ini adalah ibadah dan dinamakan khaufus sir, takut yang rahasia, takut yang ada di kolbu. Wa huwa la yajuzu illa lillah, ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya pada Allah. Falladhi yakhafu min makhluqin, maka orang yang takut kepada makhluk khaufal ibadati, dengan takut peribadatan, fa innahu asyraka, maka berarti dia dianggap telah menyekutukan Allah, dia dianggap telah berbuat syirik. Fa idza amila lahu naw'an min anwa'il ibadati, maka apabila dia mengerjakan untuk yang dia takuti tadi sebuah jenis dari jenis-jenis ibadah, li'annahu yakhafuhu, karena dia takut kepadanya. Mislul ladzi yakhafu minal jinni, semisal orang yang takut kepada jin, fayadbahu lahum, maka dia pun menyembelih dengan ditujukan untuk jin tadi. Awil ladzi yakhafu minal mayyiti, atau yang takut kepada mayit, ya, kepada yang telah mati, fayadbahu lahu, maka dia pun menyembelih dengan ditujukan sebagai tumbal untuk mayit tadi. Hada khaufu ibadah, maka ini adalah khaufu ibadatin. Ini adalah takut yang takutnya adalah ibadah. Ya, kita takut kepada musuh tetapi tidak ada pengagungan, tidak ada cinta, tidak menghantarkan kepada peribadatan yang kita berikan pada dia. Nah, ini bukan ibadah. Ini takut biasa, takut kepada singa, takut tabii, biasa, nggak masalah. Ya. Mana lagi berikutnya? Fa innahu yakunu musyrikan asyirka al-akbar, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar. Amal khaufu tabi'i, adapun khauf tabi'i alami, ka anta khaufa minal adu, semisal Anda takut kepada adui, kepada musuh. Wa takhafa minas sibai, Anda takut pada binatang buas. Wa takhafa minas sa'abina, takut kepada ular-ular. Wa hadha khaufun tabi'i, ini takut tabiat, laisa huwa bi ibadatin, ini bukan ibadah. Ya. Baik.
Namun kalau takut yang menghantarkan kepada ibadah, nggak boleh. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Tapi berikutnya wa roja berikutnya harap. Min anwa'il ibadati ar-raja'u, di antara bentuk ibadah, jenis-jenis ibadah adalah berharap. Apa yang dimaksud harap roja ini sebagai ibadah? Wa huwa ta'milul khairi fi ma la yaqdiru alaihi illallahu, yaitu ta'milu, yaitu mengangankan, ya, berangan, berharap kebaikan, fima la yaqdiru alaihi illallah, kepada orang yang tidak mampu, kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan apa yang diharapkan tadi kecuali hanya pada Allah. Wala yajuzu an tarju ghairallahi, maka tidak boleh Anda berharap kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, ya, kepada suatu hal dari harapan-harapan yang tidak ada yang mampu memenuhi harapan tadi kecuali hanya Allah. Amma raja'u fil umuri al-adiyati, adapun raja, berharap pada perkara-perkara yang umum, yang biasa terjadi, ka'an tarju min syakhsin, semisal Anda berharap kepada seseorang, an yu'tiyaka malan, Anda berharap agar dia memberikan Anda harta, au yusa'idaka fima yaqdiru alaih, atau Anda berharap agar dia menolong Anda fima yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu melakukannya, fahada laisa minal ibadah, maka ini bukan ibadah. Ya, namun kita berharap kepada kuburan wali, kita berharap kepada selain Allah agar dia dapat memberikan kepada kita dari perkara-perkara yang di situ tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka ini roja yang syirik, ya, pengharapan yang syirik. Ya taqulu, ya, Anda mengatakan ya akhi, nah nih akhi nih, arjuka an tu'tiyani kada wa kada, arjuka, saya harap Anda memberikan kepada saya demikian-demikian, mimma yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu. Lakin la tarju makhluqat, namun la tarju makhluqat, janganlah Anda berharap kepada makhluk, fima la yaqdiru alaihi illallah, berharap kepada suatu hal yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Kalladzina yarjuna al-amwata, seperti orang-orang yang berharap kepada mayit yang telah mati, ya, wal ghaibina minal jin, dan makhluk gaib dari kalangan jin, ya, lai fahada, mana balik tadi, hada raja'ul ibadati fala yajuzu wa huwa syirkun akbar, maka ini adalah raja'ul ibadah, pengharapan ibadah, maka tidak boleh, dan ini dianggap sebagai syirik akbar. Nah, berikutnya, ya, kita ngebut dikit, ya. At-tawakkulu, bertawakal, ini adalah ibadah. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, min anwa'il ibadati at-tawakkulu, di antara jenis-jenis ibadah adalah bertawakal. Apa isi tawakal? Wa huwa tafwidul umuri ilallahi, yaitu tafwid, menyerahkan umur, perkara-perkara kepada Allah, wal i'timadu alaihi, bersandar hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Allah Ta'ala berfirman, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya, wa tawakkal alaih, bertawakallah kepadanya. Qaranahu ma'al ibadah, Allah menggandengkan tawakal tadi dengan ibadah, ya, dengan fa'buduhu, beribadah padanya, wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah kalian bertawakal, bertawakallah kalian kepada Allah. Hal hasrun, ini adalah pembatasan. Lianna taqdimal jarri wal majruri 'alal fi'li yufidu al hasra. Ini sama kayak kasus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang tadi, ya, iyyaka ma'mul, objek didahulukan daripada predikat dan subjek, kata kerja, ya, na'budu. Nah, ini juga alallahi, ini ma'mul, jar majrur, didahulukan
daripada fi'il. Fi'ilnya itu fatawakkalu, perintah, kalimat perintah. Bertawakallah kalian. Harusnya tawakkalu 'ala Allah. Nah, namun alai 'alallahi fatawakkalu. Ini yufidul hasra, memberikan pembatasan. Artinya kita tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ai la 'ala ghairi, bukan bertawakal kepada selain Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kalian jika kalian beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, sesungguhnya orang mukmin apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ai, mana berikutnya? La ala ghairi, wa ala rabbihim, kepada Rabb mereka, la ala ghairi, bukan kepada selain Rabbnya. At-tawakkulu ibadatun la yajuzu illa lillah, maka bertawakal adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Allah. Amma tawakkul fima yaqdiru alaihi, ya, nih. Adapun bertawakal, amma taukil, nah, bukan tawakal. Amma taukil. Kalau tawakal bersandar, ya, bersandar kepada Allah. Adapun taukil, adapun mewakilkan, fima yaqdiru alaihi al-makhluqu, yang makhluk mampu dijadikan tumpuan untuk bersandar, mewakilkan, ya, ka'an, semisal tuwakila, semisal Anda mewakilkan ahadan, mewakilkan kepada seseorang, yashtari laka hajatan, untuk membeli untuk Anda sebuah kebutuhan. Anda wakil, beliin saya ini dong. Saya wakilin. Wa tuwakkila ahadan ya'malu laka amalan, atau Anda mewakilkan seseorang yang dia akan bekerja untuk Anda. Hadza jaizun, ini boleh. Ar-Rasul sallallahu wakkala man yashtari lahu, maka Rasul sallallahu mewakilkan seseorang untuk membelikan sesuatu untuk beliau. Rasul sallallahu memerintahkan seorang untuk beliin satu kambing, ya, di pasar, dia beli, ya, dengan harga 1 dinar. Di tengah jalan, ya, dijual 2 dinar, dibeli lagi, bawa kambingnya 2. Nah, ini boleh. Nah, mana lagi? Kana yuwakkilu al-ummala, dan Nabi SAW pernah mewakilkan para pekerja, yanubuna anhu, yang menggantikan beliau, fi ba'dil umuri, dalam berbagai hal. Wa qala ta'ala an ashabil kahfi annahum qalu, dan Allah berfirman tentang ashabul kahfi bahwa mereka berkata, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ya, maka utuslah salah seorang di antara kalian biwarikikum, dengan membawa uang perak hadihi ini ke kota, karena mereka nggak tahu nih kapan ini. Berasa tidurnya sebentar, ternyata 300 ton lebih. Uang peraknya udah nggak laku. Ayo sini ke pasar ini, ke kota. Kalian tuh coba lihat, ayyuha azka, mana makanan yang paling bersih, to'aman. Ya, dia beli, falyatikum, kemudian makanan tersebut, ya, dia bawa kepada kalian, birizqin minhu, makanan tersebut dengan sebagai rezeki. Wal yatalattaf, nah berlaku lembutlah, wala yushiranna bikum ahada, dan janganlah berikan memberitahu kepada seorang pun di antara kalian. Nah, jadi ashabul kahfi mengutus, ya, temannya untuk beli makanan yang bersih di pasar pakai uang perak dia. Ini taukil, ya, hadzat taukilun, ini taukil, mewakilkan. Wa taukilu jaizun, boleh. Amma tawakkulu, adapun bertawakal, fa innahu yakunu khassan billah, ini hanya khusus bagi Allah. Yang berikutnya al-inabah. Di antara jenis ibadah yang lainnya adalah inabah. Apa itu inabah? Ar-ruju'u, kembali. Wal inabatu wa taubatu bima'nan wahidin. Inabah, taubat itu maknanya sama, satu. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu, kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah. Nah, ini taubat kita hanya kepada Allah. Kita kembali hanya kepada Allah. Ya.
Yang berikutnya al-mahabbah, cinta ini. Cinta ini adalah ibadah. Laha maqamun azimun fil ibadah. Cinta memiliki kedudukan yang agung dalam hal peribadatan. Wahiyya mahabbatullahi, yaitu cinta pada Allah. Li'annal mahabbata ala qismain, karena yang namanya cinta terbagi menjadi dua bagian. Amman nau'us mahabbatu ibadatin, yang pertama cinta ibadah. Wahiyya allati yakunu ma'aha dhullun wa khudu'un lil mahbubi, yaitu cinta yang disertai ada dhullun, perendahan diri, wa khudu'un, ketundukan, lil mahbubi, kepada yang dicintai. Wa hadza la yakunu illa lillah, dan ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha mahabbatu ibadatin, karena ini adalah cinta ibadah. Ya, cinta ibadah. Amma nau'usani, adapun jenis yang kedua, wa huwal mahabbatu tabi'iyatu, itu cinta yang alami, naluri biasa, tabi'i. Ka'an tuhibbal malas, misal Anda cinta, suka dengan harta, wa tuhibba zaujataka, cinta dengan istri Anda, wa tuhibba auladaka, dengan anak-anak Anda, wa tuhibba walidaika, cinta dengan kedua ortu Anda, wa tuhibba man ahsana ilaika, Anda suka kepada orang yang berbuat baik kepada Anda. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun, maka ini kecintaan tabi'i biasa. La tu'addu minal ibadati, tidak dianggap sebagai ibadah. Liannaha laisa ma'aha dhullun. Kenapa? Karena tidak disertai dengan kerendahan diri dalam cinta tadi. Wa laisa ma'aha khudu'un, tidak disertai dengan ketundukan. Wa innama hiya mawaddatun mujarradatun, itu cuma kasih sayang semata. Illa idza qaddama mahabbata hadhil asya'i ala mahabbatillahi, kecuali jika dia lebih qaddam, memprioritaskan, mendahulukan kecintaan terhadap hal-hal tadi, istri, anak, suami, harta dan yang lainnya, dari kecintaan kepada Allah, fa innahu yakunu alaihi wa'idun syadidun, maka dia mendapatkan ancaman yang keras. Ya Allah Ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, katakanlah jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, ya, kerabat kalian, harta kalian, yang ikhtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha, yang kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian sudah ridhoi, ahabba ilaikum, itu lebih kalian sukai, minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih, daripada jihad, daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, Allah ancam. Cinta tanah air boleh, walaupun gak ada hadisnya, hubbul watan minal iman. Adapun ada itu, lafadznya itu adalah hadis yang tidak valid, palsu. Cinta tanah air sebagian dari iman. Cinta tanah air boleh, atau cinta Jawa, cinta Sumatera, cinta Kalimantan, ya, cinta Priok, kalau orang Priok, cinta Tambun, walah Tambun ini dicintai. Misalkan, boleh nggak? Boleh. Ya, antum pulang kampung, cinta sama kampung lagi. Nah, boleh, tapi nggak boleh mendahulukan kecintaan kepada itu semua melebihi kecintaan pada Allah. Ya. Maka slogan-slogan NKRI harga mati itu bukan diucapkan oleh kita, oleh mereka, ya, kalangan nasionalis. Ya, kalau kita jelas kecintaan kita hanya pada Allah. Setelah pada Allah, pada apa? Rasul. Ya, pada Allah, pada Rasul. Ya. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya pada Allah. Kemudian pada Rasul, karena Rasul bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya atau seluruh manusia sekalipun. Baru kecintaan kita yang ketiga kepada apa? Kepada Islam, amal-amal Islam, jihad, sholat dan seterusnya.
Silahkan setelah itu cinta kepada yang lain. Namun harus didahulukan setelah cinta pada Allah, Rasul, ya, kepada sahabat dan ahlul bait. Tidak ada pembelaan mutlak kepada selain Allah, Rasulnya, Islam, kecuali alat negeri wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Fa in ta'aradat mahabbatullahi wa mahabbatu ghairi. Nah, apabila saling kontradiksi antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, apakah itu minal amwal, harta, aulad, anak-anak, fa innahu yuqaddamu mahabbatullahi, maka mesti didahulukan kecintaan kepada Allah. Ya. Nah, saat ini kaum sekuleris, nasionalis hendak menghadirkan kecintaan kita kepada selain Allah untuk menjadi prioritas utama. Nggak boleh atas nama nasionalis, atas nama ini dan itu, nggak bisa. Kecintaan kepada Allah mutlak, harga mati, harga mati. Ya, barakallahu fiikum. Mana berikutnya lagi? Wal khasyah hiya naw'un minal ibadah. Khasyah adalah salah satu jenis dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian khosyah kepada mereka, tapi khosyahlah kepadaku. Takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Fala tuqaddamu khasyatul makhluqi ala khasyatillahi, maka tidak boleh didahulukan khosyah kepada makhluk daripada khosyah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa yakhshawna ahadan illa wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dan orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka khasyah kepada Allah, dan mereka tidak khasyah, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya jenis ibadah berikutnya waraghbah, warahbah wa ta'alluh. Raghbah, apa itu raghbah? Takunu ilallah, itu hanya ada pada, diperuntukkan untuk Allah Jalla wa'ala. Apa itu raghbah? Wahia at-tam'u fi ma indahu, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Allah berfirman, inna ilallahi raghibun, kemudian kepada kamilah, kemudian kami, ya, raghibun, berharap hanya kepada Allah. Wahia raghbatu fi ma indallah, itu raghbah, mengharap, menginginkan sesuatu yang ada pada Allah. Wa ta'alluqu billahi, dan hanya, ya, berkaitan dengan Allah. Fa idza raghiba fi ma indallahi hamalahu dzalika ala taatillah, apabila dia hanya berharap, menginginkan dengan apa yang ada pada sisi Allah, maka hal ini akan membawa dia untuk taat pada Allah. Wa taqdimi ridallahi, dan mendahulukan untuk meraih keridhaan Allah. Warahbah, apa itu rahbah? Warahbatu kadzalika, jadi rahbah itu maknanya adalah apa? Berharap, berkeinginan dengan apa yang ada pada di sisi Allah. Nah, rahbah ini adalah jenis ibadah. Kadzalika wa hiya naw'un minal khauf, ini adalah salah satu jenis dari jenis khauf, takut. Iya ya farhabun, kepada akulah kalian hendaknya takut. Allah berfirman demikian. Maka yajibu an tarhaballaha, maka wajib Anda takut kepada Allah. Wa takhafu minallahi wa takhsyallaha, Anda takut dan khawatir kepada Allah. Wala tarhab al-makhluq wala tarhabil makhluqin, janganlah kalian takut kepada para makhluk, rahbatan, dengan takut yang taj'aluhum, yang akan menjadikan mereka fi manzilatillah, seperti kedudukan Allah. Au yusawwunallah, atau mereka menyamakan Allah. La tarhab minhum, jangan kalian takut kepada mereka. Fatatruka ta'atullah, sehingga kalian meninggalkan ketaatan kepada Allah min ajlihim, karena kalian takut pada mereka. Berikutnya at-ta'alluh. Ta'alluh maknanya adalah at-ta'abbud, ya, peribadatan. Yutlaqu at-ta'alluhu, ta'alluh ini kalau disebutkan secara mutlak, yuradu bihi al-mahabbatu, maka yang dimaksudkan dengan ta'alluh ini adalah mahabbah, kecintaan.
minal walah, dia berasal dari kata walah. Apa itu walah? Wa huwa al-mahabbatu, kecintaan. Hadza haqqun lillah, ini haknya ini hanya bagi Allah. Fal uluhiyatu haqqun lillah, maka uluhiyah, ya, peribadatan itu hak Allah. La yajuz ayut takhadha ma'ahu ilahun akhar. Ilahun akharu, maka tidak boleh dijadikan ada ilah, ada sembahan yang lain. Ya. Yu'allahu wa yuhabbu, yang diibadahi, wa yuhabbu, yang dicintai. Ya. Wa yu'badu ma'allah, yang disembah selain Allah. Fal uluhiyatu haqqun lillah, maka uluhiyah adalah hak bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Maka dialah Allah yang di langit ilah, yang di bumi ilah, dan dialah Allah Maha Hakim lagi Maha mengetahui. Yakni, ya, yu'allihuhu wa ya'buduhu wa yuhibbuhu, ya, ahlus samai wa ahlul ard. Dialah Allah yang diibadahi, ya, yang dicintai oleh orang-orang, oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini hak Allah. Ya, Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Maka Mu'adz menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka Nabi bersabda, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Warruku wasujudu. Ibadah berikutnya adalah ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Ar-ruku'u ibadatun la yakunu illa lillah. Ruku adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya Allah. La yarka'u al-insanu li ahadin. Seorang tidak boleh dia ruku untuk orang lain. Oh, adat saya begitu, enggak boleh adat yang bertentangan dengan syariat. Saya ini kan orang Jepang. Arigato. Sambil membungkukkan badan. Ini ruku adalah ibadah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wala yakhda'u li ahadin, jangan ada yang merendahkan diri. Ya, jangan dia tunduk kepada orang lain. Ayyan haniya, dengan dia menundukkan badannya dia begini. Ya, dia hadir untuk orang lain, ta'ziman lahu, karena penghormatan untuknya. Ya, enggak boleh. Namun kalau kebiasaan kita nih, misalkan kita lewat di komplek Misbang gitu. Ya, komplek Misi Bang, adat kita ini, ya, biasanya gimana? Nah, kalau tidak sampai, ya, merundukkan parah sekali, maka itu bukan ibadah. Ya. Kalau kita Misi Bang, lawannya begini, jalan tegak. Bisa. Kata abang-abang yang lagi songong banget nih orang. Anak mana ini? Itu yang penting menunduknya enggak parah. Misi Bang. Nah, itu. Tapi mana lagi berikutnya? Fal inhina'u 'ala wajhi dhulli wa ta'dhim. Nah, maka merundukkan diri dalam bentuk merendahkan diri, mengagungkan liman unhuniya lahu, dan mengagungkan untuk orang yang dijadikan sebab merundukkan diri tadi. Itu adalah rukun, dianggap sebagai ruku' li ghairillah, kepada selain Allah. La yasjudu illa lillah wa la yasjudu li sanamin wala lil qabri wala lidarihi. Maka tidak boleh sujud kepada selain kecuali kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada berhala, ya, patung, kepada kuburan, kepada pusara, wala li azimin minal udhama. Tidak boleh kepada raja-raja daripada raja. Ya. La yajuzu as-sujudu illa lillah. Ini sujud sekarang. Sujud tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ka'annal Furs war Rum. Karena al-Furs dahulu Persia, war Rum Romawi yu'adzibuna mulukahum. Mereka mengagungkan raja-raja mereka. Wa yasjuduna lahum, mereka sujud kepada raja mereka.
Walamma ra'ahum Mu'adz bin Jabalin, ketika Mu'adz bin Jabal melihat mereka sujud kepada raja-raja mereka, qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi, arada ayasjuda lahu, dia pengen sujud maka dilarang oleh Nabi, famana'ahu alaihi wasallam, Nabi mencegahnya ya min dalika, dari perbuatan tersebut, dan Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, pasti saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, li idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suaminya atas wanita tadi. Nah, sujud kepada selain Allah, ya, perhatikan ya, para ulama berselisih. Ini dari kalangan ulama mazhab sampai ulama kontemporer. Kalau sujud kepada selain Allah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama sujud ibadah, maka sepakat ulama semua ini adalah kekufuran. Kalau sujud penghormatan, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang menganggap itu adalah sebagai sebuah kekufuran, dan ada yang menganggap itu bukan kekufuran tapi dosa besar dan wasilah jalan menuju kekufuran. Ya, banyak ulama Syafi'iyah yang menyatakan demikian. Bahkan diantara masyayikh kita, para ulama kita, yang tidak memberikan udzur bil jahl, udzur kebodohan terhadap pelaku syirik akbar. Semisal Asy-Syaikh Ar-Rajhi, ya, di syarah Ifadatul Tajrid Tauhid beliau menyatakan, ya, beliau menyatakan orang yang sujud kepada selain Allah dalam rangka ihtiram, menghormati, memuliakan, bukan untuk ibadah, ini dosa besar. Kafir tidak, tapi menuju kekafiran. Tapi tidak kafir. Paham gak sini? Ada terjadi kan kemarin, salah satu tokoh politik capres sujud kepada makam Bung Karno. Kalau dia di sini beribadah maka kafir. Tapi kalau menghormati, Syekh Fauzan menyatakan dia kufur. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan itu apa? Dosa besar. Tapi kalau sujudnya untuk ibadah, sepakat semua, dia murtad. Ya, dia murtad. Sebagaimana sujudnya kaum sufi kepada syekh-syekh mereka, sebagaimana sujudnya Syiah Rafidhah kepada kuburan imam-imam mereka, ya, dan kuburiyun terhadap kuburan-kuburan kerabat mereka. Fasujudu la yakunu illa lillah, maka sujud tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya al-khusyu', ya, khusyuk, kekhusyuan. Al-khusyu' min a'malil qulub, khusyuk adalah amalan qalbu. Wal khusyu' huwa ar-riqqatu allati takunu fil qalb, maka khusyuk itu adalah kehinaan diri yang ada di hati. Wa hadza la yakunu illa Allah. Ini enggak boleh kecuali hanya pada Allah. Kita khusyuk hanya pada Allah. Enggak boleh khusyuk karena main yoga gitu. Yoga, bermeditasi, kosongkan pikiran kita, khusyuk enggak boleh. Kita khusyuk hanya pada Allah. Ini aneh, kalau sholat enggak khusyuk, gila enggak yoga, dia khusyuk. Ya. Ini aneh. Kalau sholat gak khusyuk, kalau yoga, ya. Kenapa? Karena kalau yoga setan jauh, gak gangguin pikirannya. Bahkan setan menyingkir semua biar dia khusyuk. Sebagaimana para penyembah berhala, penyembah Yesus, mereka khusyuk. Kenapa? Buat apa setan gangguin? Orang udah kafir kok. Namun kalau kita berdoa, beribadah, sholat kepada Allah, setan tahu ini. Setan ngerti ini, kita lagi sujud, setan tahu aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Saat-saat yang paling terdekat, momen yang terdekat antara hamba dengan Allah ketika sang hamba sujud. Yang kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Setan tahu bahaya nih. Kalau dia doa pada Allah makbul, kelar gitu nih. Maka diganggulah kita. Tapi kepada yang lain, enggak, kita khusyuk bisa. Mengheningkan cipta mulai, mengheningkan cipta. Khusyuk. Apaan tuh mengheningkan cipta itu? Bid'ah tuh, apaan kayaknya? Mau antum mengheningkan cipta tuh ngapain? Bengong kan? Saya dari SD dulu upacara mengheningkan cipta, bingung saya ngapain.
Dengan cipta mulai nunduk. Yang ada mikirin main semalam, tadi malam layar emas gitu. Udah gak zaman ya. Layar emas kepotong laporan khusus Harmoko. Dulu waktu itu karena gak ada TV ya ikhwan. Ya, mana lagi? Ya itu ya, khusyuk kalau di mengheningkan cipta ini nggak boleh. Mengheningkan cipta itu ngapain sih? Doa aja ngangkat tangan, ya Allah. Mengheningkan cipta mulai atau ngangkat tangan. Ngapain gini? Nah, ngeliat kancing baju. Ya pasti antum bengong semua kan? Nggak jelas mau ngapain. Fal khusyuk min a'malil qulub. Nah, mana lagi berikutnya? Fala takhsha' li makhluqin, maka engkau tidak boleh khusyuk kepada makhluk. Wa innama takhsha'u lil khaliqi ta'ziman lahu subhanahu. Namun engkau harus khusyuk kepada Allah sang Khaliq, sang pencipta, dalam rangka mengagungkannya. Tariqu lahu, Anda merendahkan diri di hadapannya. Wa taftaqiru ilaih, dan Anda membutuhkannya. Wa tabki min khaufih, Anda menangis karena takut kepadanya. Wa khasyatihi, karena khasyah, takut kepadanya. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya mereka berhati-hati. Kenapa? Karena min khasyati rabbihim, karena khusyuk kepada Rabb mereka, karena takut kepada Rabb mereka. Berikutnya at-tadallul. Di antara jenis ibadah adalah tadallul, merendahkan diri, wa ta'zim alladhi huwa min khasa'isil ilahiyah, mengagungkan yang itu merupakan kekhususan peribadatan. At-tadallul huwa al-khudu', yaitu tunduk, tadallul. Wa huwa kama sabaqa, ini sebagaimana yang telah berlalu, ruknun min arkanil ibadah. Dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Ibadah tidak akan sempurna kecuali disertai dengan perendahan diri, dengan kecintaan terhadap zat yang diibadahi, yaitu Allah tabaraka taala. Fal ibadatu taduru alal hubbi wadzulli, maka ibadah tersebut taduru, dia berkutat hanya pada kecintaan dan perendahan diri. Wal khaufi war raja, dengan ketakutan dan pengharapan. Ya. Fala yakunu adullu illa lillah, maka tidak boleh perendahan diri ini diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. La tadilla lil makhluqi mislik, maka janganlah Anda merendahkan diri kepada makhluk yang dia sama seperti Anda. Nah, berikutnya ta'zim, mengagungkan. Wa huwa at-ta'zimu alladhi yakunu ma'ahu khudu'un lil mu'azzami, yaitu mengagungkan yang dia disertai dengan ketundukan kepada yang diagungkan. Sarfu syai'in min anwa'il ibadati lihada al-mu'azzami, yaitu memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada sesuatu yang diagungkan tadi. Wa sarfu hadzal naw'i min at-ta'zimi li ghairillahi syirkun billahi, maka memalingkan, memberikan, mengalihkan jenis dari pengagungan ini kepada selain Allah, itu dianggap syirik kepada Allah. Ya, berikutnya Syekh mulai memberikan dalil dari jenis-jenis ibadah tadi. Wa dalilu du'ai, dalil doa. Doa itu adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Lihat footnote nomor 21. Lamma zakara, nah tatkala Allah menyebutkan ahamma anwa'il ibadati. Oh, bukan Allah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dzakar, fa'ilnya huwa. Tatkala Syekh menyebutkan ahamma anwa'il ibadati, ibadah yang paling ahamma, paling urgen, paling penting dari jenis-jenis ibadah, arada, maka beliau di sini hendak ayyastadilla, berdalil likulli nau'in, dari setiap jenis min hadhil anwa'i, dari jenis-jenis ibadah ini. Li'anna al-kalama biduni dalilin la yuqbalu,
Karena suatu ucapan kalau tanpa dalil tidak diterima. La siyama al-kalamu fi hadzal amri. La siyama apalagi terutama lagi pembahasan perkara ini. Al-azimi yang agung ini, al-muhimi yang penting ini. Wa huwa al-kalamu fil ibadat, yaitu pembahasan tentang peribadatan. Li'annal ibadati, karena yang namanya ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyatun. Tauqifiyatun artinya bersifat turun wahyu, bukan pendapat, tetapi ada dalil dari Quran Sunnah. La yuf'alu minha, tidak boleh dilakukan dari jenis-jenis ibadah tadi syai'un illa bidalilin, sesuatu dari ibadah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah para ulama sebagian memberikan kaidah al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam ibadah apa? Haram. Enggak boleh sampai ada dalil. Saya mau sholat zuhur sekarang nih, udah masuk zuhur belum? Belum, enggak ada dalilnya. Nanti sholat zuhur setelah zawal. Baru. Saya mau sholat maghrib sekarang. Kan ibadah, 3 rakaat jahriyah lagi. Baca Qur'annya pahala, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Cakep banget. Apalagi baca Al-Baqarah 1 huruf aja 10 pahala, apalagi baca Al-Baqarah. Tapi sholat zuhurnya, sholat maghribnya sekarang. Nah, ini diterima enggak? Enggak diterima. Nah, kata beliau lagi, masih di footnote nomor 22, hakada yajibu an takuna al-masajidu lillah. Inilah yang wajib, bahwasanya masajid, tempat-tempat ibadah itu hanya untuk Allah diberikan ibadahnya. La tubna lirriya, masjid tidak boleh dibangun karena ingin riya wal sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Au tubna 'alal adrihati wal qubur, atau dibangun di atas pusara dan kuburan. Innama tubna li ibadatillahi wahda. Masjid itu dibangun hanya untuk beribadah pada Allah, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fahiya buyutullahi, maka kalau begitu masjid-masjid tadi jadilah rumah-rumah Allah. Maka Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa di masjid-masjid tersebut kepada siapapun ma'allah, di samping kalian berdoa kepada Allah. Ada mahallu syahidi, inilah poinnya. Haitsu naha an yud'a, di mana dilarang ma'ahu ghairuhu, dilarang selain Allah diberikan doa. Diberikan doa kepada selain Allah. Ayyudha ma'ahu ghairuhu, itu selain Allah diberikan doa. Jam berapa zuhur? Sudah masuk belum? Belum. Dikit lagi ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, lahu da'watul haq, hanya kepada Allah lah doa yang benar. Walladzina yad'una min dunih, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, mereka tidak akan mampu mengijabah untuk mereka doa mereka sedikit pun, illa kabasiti kaffaihi, kecuali seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya, ilal ma, ke air. Dia bentangin aja, dia mau ngambil air di ember, dia gini-giniin aja, ayo air naik, air naik gitu. Ya, dia belugha fahu, agar air tersebut sampai ke mulut dia, air naik. Tapi dia enggak celupin, cuman gini aja, air naik. Ma huwa bibaligh, dalam keadaan air tersebut tidak akan sampai ke mulutnya. Seperti itu berdoa kepada selain Allah. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir tadi melainkan dalam dhalal, kesia-siaan belaka. Lihat penjelasannya, kata Syekh Shalih Fauzan, huwallazi yud'a haqqan, maka dialah Allah yang didoakan, yang jadi tempat berdoa secara hak. Amma ghairuhu, adapun selain Allah, minal asnam, dari para berhala, wal ahjar, bebatuan, wal qubur, kuburan, wal adrihah, pusara, wa du'auha batilun, maka doa diperuntukkan kepada mereka batil, sia-sia. Li'annaha la tasma'u, karena dia enggak bisa dengar, wala taqdiru ala ijabati man da'aha, dia pun enggak mampu untuk mengijabah orang yang berdoa kepadanya.
walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kafai. Seperti orang yang membentangkan dua tangannya ilal ma'i, ke air, dia belugha fahu, supaya air itu sampai ke mulutnya tanpa dia ciduk, cuma digini aja. Ngimpi nih. Mimpi, ya enggak? Sia-sia belaka. Dapat air enggak? Ini kalau air. Nah, doa ini diijabah enggak? Syirik iya. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi kata Syekh? Lau ji'ta ila ma'in, seandainya Anda datang ke suatu air, fi qa'ri bi'rin, di bibir sumur, ya. Kan kalau sumur orang Indonesia ada timbanya tuh, ada tariknya. Atau cuma gini, air, naik, come here. Orang anak kecil orang gila nih. Nah kayak gitu loh orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, laisa ma'aka dalwun wala hablun. Anda enggak punya dalwun, apa namanya? Gayung, enggak punya hablun tali. Nah, buat jadi kayak itu, apa namanya? Gerek diambil ini. Ya. Wa ja'alta tushiru ila alma. Anda cuma tushiru mengisyaratkan ke air. Liyartafi'a ila famik, supaya air tersebut naik ke ila famika, ke mulut Anda. Air, naik ke mulut saya nih, naik ke mulut saya. Orang gila ini. Fa innahu la yasilu ilaika. Air tersebut gak akan sampai ke Anda. Hadza mathalu man yad'u ghairallah. Inilah permisalan orang yang berdoa pada selain Allah. Fa inna husula naf'ihi lahu minal mustahil. Sampainya air, ya, untuk memberikan manfaat kepada dia sampai ke mulutnya, ini adalah kemustahilan. Kastihalati wusulil ma'. Maka kemustahilan diijabah doa dia, bermanfaat buat dia, ini mustahil seperti mustahilnya sampainya air ila man yabsutu yadahu, kepada orang yang cuma membentangkan kedua telapak tangan dia ilal ma', ke air, yartafiya ila famihi, supaya air tersebut naik ke mulutnya. Duna ayyakuna mahu sababun yarfa'uhu, tanpa dia melakukan sebab yang untuk menyebabkan airnya naik ke mulut dia. Nah, ini kayak gini. Paham gak sini? Ya, orang gila itu yang berdoa pada selain Allah. Ya, enggak waras. Ya, mereka pada puncak kebodohan. Makanya kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kasyfus Syubhat, ya, puncak kebodohan ialah ketidaktahuan kepada tauhid. Puncak ilmu ialah mengilmui tauhid. Maka siapapun dia, walau gelarnya mentereng, berjejer, namun dia bodoh terhadap tauhid, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Ketika dia praktek, dia gila. Lebih penting orang gila. Ghairu mukallaf. Ya, kata Nabi SAW, rufi'al qalaman salah satu pena catatan diangkat dari 3 jenis manusia. Salah satunya anil majnun hatta ya'qila, dari orang gila sampai dia waras. Orang gila mau ngamuk kek, mau pukul-pukul antum kek, gak dosa dia. Nah, dia gak dosa kecuali dia merusak hak orang lain, nanti walinya mengganti. Kalau dianya dosa gak? Enggak. Nanti dia diuji di Al-A'raf, Ashabul Fatrah dia. Nah, tapi kalau orang gila yang doa pada selain Allah, syirik, musyrik. Nah, berarti mending orang gila. Cukup dulu ya. Kita siap-siap zuhur, nanti halaman masuk lagi. Insya Allah selesai. Habis zuhur kita makan dulu apa langsung ngaji? Habis zuhur makan dulu. Jadi antum gak perlu ke kuburan depan. Kan tadi malam ada tukang dagangan. Oh, udah gak ada. Semalam ramai tukang dagangan. Sekarang gak ada, alhamdulillah. Ya, cari makan di sini aja insyaallah. Makan ya. Nanti dipersiapkan oleh panitia. Wabillahi taufiq, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala